lagi dengan saya di channel YouTube Marganda Sialagan. Saya percaya kita hari ini mendapat kekuatan baru. Dan pada hari ini saya mau ngajak kita berbicara tentang anak Allah. Bagaimana jika ada orang yang menyampaikan kepada saudara bahwa saudara adalah anak seorang presiden, anak orang kaya? Mungkin kita mendengarnya ini kabar sukacita, ini betulan nggak? Lalu gimana jika yang langsung ngomong kepada kita adalah presiden sendiri? Pasti kita mengatakan, ini kabar sukacita, ini kabar yang menyenangkan, ini kabar yang dinanti-nantikan. Mazmur 82 ayat 6. Allah sendiri yang berfirman, Allah sendiri yang ngomong, bukan orang lain, bukan perantara, bukan para nabi-nabi, bukan para malaikat, tapi langsung Dia yang mengatakan, kamu adalah Allah. Dan anak yang maha tinggi adalah kamu sekalian. Saudara dan saya adalah anak Allah. Ini harusnya kabar sukacita. Ini bukan hoaks. Ini bukan sekedar menyenangkan telinga, tapi ini kabar yang menyenangkan. Kita adalah Allah. Memang kita manusia, tapi Allah mengakui, yang maha tinggi mengakui bahwa kita ini adalah Allah. Kita disamakan dengan Allah. Pada cerita-cerita di Mesir atau dongeng-dongeng era Yunani, orang berusaha ingin menjadi seperti dewa dengan kekuatannya, berbuat baik, berbuat kepahlawanan, sikap-sikap heroisme. Tetapi kali ini kita bukan dengan kekuatan, bukan dengan tindakan seorang heroik, tapi langsung Allah yang pilih, Allah yang panggil dengan mengatakan bahwa kita ini adalah Allah. Nah, kalau kita Allah, mari kita bertindak sebagaimana Allah bertindak. Kita adalah anak Allah yang maha tinggi. Kita diangkat menjadi anaknya, kita dilahirkan oleh Dia, kita menjadi kepunyaannya. Kalau Dia adalah Allah yang maha tinggi, di mana Dia tinggal, pasti kita juga nanti tinggal bersama dengan Dia. Orang tua mana yang suka anaknya jauh-jauh dari Dia? Kalau orang tua yang malas, tidak peduli dengan anaknya, dia lebih senang anaknya kos atau dia asuh dengan pembantu. Tapi Allah menganggap kita sebagai anak yang maha tinggi, pasti Dia akan mengurus, Dia akan membiayai, Dia akan memperhatikan, Dia akan merawat hidup kita. Saudara dan saya adalah anak Allah. Biarlah ini menjadi kabar sukacita bagi kita. Mungkin saudara berpikir, bagaimana mungkin saya bisa menjadi anak Allah? Saya manusia biasa. Tapi Yesus mengatakan, kamu sesat karena kamu tidak mengerti kuasa Allah, tidak mengerti kitab suci. Sesat dalam bahasa Inggris dipakai kata error. Ternyata kenapa terjadi error dalam diri kita? Karena kita tidak mau mengerti kuasa Allah. Allah sanggup membuat kita bisa menjadi anaknya. Ada orang mengatakan, kok bisa Allah punya anak? Dari mana? Mana mamanya? Mana familinya? Mana pamannya? Mana opungnya? Tapi Yesus mengatakan, kamu sesat kalau tidak mengerti kuasa Allah. Allah sanggup menciptakan manusia. Allah sanggup menciptakan isi dunia. Allah sanggup menegakkan orang yang jatuh. Tidak mustahil bagi Allah. Dia sanggup mengerjakannya. Bahkan Dia sanggup membuat kita menjadi anak. Lalu bagaimana supaya kita bisa menjadi anaknya? Itu mungkin tidak terpikirkan kita. Dia sanggup mengerjakan. Ini bukti bahwa Dia di luar daripada pemikiran kita. Dia jauh lebih pintar dari kita. Mari hari ini, kalau kita tidak percaya pada kuasanya, kita sedang error. Kita tolak keeroran kita dengan mari mengakui Dia adalah yang maha kuasa, Dia yang sanggup mengubahkan kita. Cara memahami Allah bukan sama seperti Allah itu gimana punya anak. Majas yang dipakai manusia, kunci bukan harus punya, kawin dulu diberkati pendeta baru punya anak, disebut dengan anak kunci. Pintu bukan harus jadi tanaman dulu supaya bisa punya daun pintu. Pemikiran-pemikiran yang sempit ini karena kita error. Hari-hari ini kita buang keeroran kita itu, kita akui Dia adalah Allah, Dia yang punya kuasa. Dia sanggup membuat kita bisa
dekat kepada Dia. Dia sanggup membuat kita bisa menghampirinya. Allah yang kudus, ya api yang menghanguskan. Bagaimana bisa mendekati api? Tapi Dia punya kuasa bisa membuat kita mendekat dengan Dia, karena Dia Allah yang kudus. Kita hari ini mari belajar, kita buang setiap keeroran itu, kita terbuka terhadap kuasanya yang mustahil sekalipun menurut kita Dia sanggup mengerjakannya. Yang penting bagi kita sekarang adalah mari sujud kepada-Nya, berserah. Ya Allah, Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, tidak ada rencanamu yang gagal. Kalau Engkau pengen aku menjadi anakmu, ini aku ya Tuhan, pakai aku menjadi anak. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 4 dijelaskan bahwa semua yang lahir dari Allah itu sanggup mengalahkan dunia. Bagaimana kita bisa mengalahkan dunia? Bagaimana kita bisa menang terhadap dunia? Hanya satu, dengan iman kita. Iman percaya, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dari bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita tidak mengerti, tapi kita berharap itu iman. Dengan iman kita percaya bahwa Dia sanggup mengerjakannya. Dia menganggap kita menjadi anaknya, kita mengalahkan dunia. Nah, kalau Dia sebagai Bapa, kita anaknya. Apa yang Bapa punya pasti diberikan kepada anaknya. Bagaimana karakter seorang Bapa, begitu juga karakter seorang anak. Kalau bapaknya itu polisi, biasanya anaknya ada yang polisi, ikut jejak bapaknya. Kalau anaknya itu melihat bapaknya mungkin seorang pelukis, kemungkinan besar dia akan meniru jejak bapaknya, bisa melukis. Kalau Allah Bapa itu adalah pribadi yang sopan, pasti anaknya sopan. Karakternya itu Dia turunkan kepada kita. Harusnya kita bisa mengikuti karakter daripada Allah. Karena apa? Kita adalah anak Allah. Saudaraku, kalau kita bisa flashback kehidupan ini, kita ingat pada masa dulu. Pada masa dunia pendidikan sebelum era kemerdekaan. Orang-orang bisa mengikuti sekolah, yaitu orang-orang terpilih. Siapa mereka? Orang-orang keraton, orang-orang ningrat, anak-anak raja, anak-anak yang orang-orang kaya, bangsawan. Nah, kalau mereka sekolah, gurunya berkata, kita masuk jam 7.15, maka semua mereka pasti sudah ngumpul di kelas 7.15. Lalu ibaratnya guru berkata, ini tugas kita halaman 7, besok kita kumpul. Pasti mereka kumpulkan semuanya. Jarang anak-anak dihukum, karena apa? Malu. Saya anak ningrat. Kalau dia tidak mengerjakan tugasnya, malu bapaknya, mempermalukan nama orang tuanya. Karena apa? Dia sedang mempertaruhkan nama baik orang tuanya. Nah, jika dia menulis dengan baik, ini menunjukkan bahwa orang tuanya sering mengajari dia. Pandangan seperti itu. Nah, pada waktu itu orang-orang tidak boleh sembarangan sekolah. Guru-guru pada itu tidak terlalu kewalahan menghadapi siswa. Anak-anak yang bandel itu sangat sedikit. Karena apa? Itu yang diajar adalah anak-anak ningrat, anak-anak orang yang baik, anak orang kaya, anak bangsawan. Jadi anak-anak itu sekolah dengan rapi, pakaiannya tidak ada yang keluar blus, tidak ada yang pakaian suka hati. Semua dikatakan pakaian putih hitam, semua putih hitam. Tidak ada yang pakai merah atau biru suka hati, tidak boleh. Karena apa? Mempertaruhkan nama baik orang tuanya. Di era setelah kemerdekaan, semua orang bisa sekolah. Mungkin dia anak tukang ikan, mungkin dia anak petani, mungkin dia anak pedagang, anak pelaut, bisa bebas sekolah. Tapi jika dia membawa kebiasaan lama, tidak dididik untuk datang tepat pada waktunya, biasa mungkin lama bangun, lalu begitu sekolah mengharuskan bangunnya cepat, lalu tidak boleh terlambat, mungkin tidak mengenakan bagi dia. Tapi ini bisa berdampak kepada anak-anak yang sudah on time sekolah, yang sudah pakaian rapi ke sekolah, lalu yang rajin belajar, rajin menulis, bisa dipengaruhi oleh anak-anak yang malas. Kira sekarang bisa sekolah, harus kita syukur. Mari kita tunjukkan jati diri kita siapa. Kita anak yang dikasih kesempatan untuk menikmati kekayaan Allah di surga. Kita orang yang dikasih kesempatan menjadi anaknya. Mari kita jangan permalukan Bapa kita. Karena apa yang kita kerjakan ini bisa mengharumkan atau memperburuk, menjelekkan nama orang tua kita. Jika saudara adalah anak Allah,
Mari tunjukkan kita anak Allah, anak yang beretika tinggi, anak yang menjaga nama baik Allah Bapa, anak yang menunjukkan bahwa kita ini orang yang bertuhan, orang yang beriman, orang yang suka berdoa, orang yang suka memuji Dia. Karena kita adalah anaknya. Jika seorang anak itu tidak diajari, dia menjadi anak gampangan. Saudara tahu anak gampangan ini anak murahan. Kalau anak murahan itu sering disepelekan orang. Apalagi kalau dikatakan dia anak pelacur, anak murahan. Jika saudara anak berharga, tunjukkan kita orang berharga. Saudara bukan anak pelacur, saudara bukan orang murahan, saudara bukan orang gampangan. Sebab itu mari kita dengar arahan orang tua kita, arahan bapak kita. Jika ada seorang tua sedang berbicara mendidik anaknya, lalu anaknya sibuk main handphone, sibuk main Facebook, ini orang tuanya bisa jengkel. Ini anak kemurahan, ini anak tidak tahu dididik, ini anak yang terlalu sepele dengan orang tua. Apa bedanya dengan di saat saudara mendengar firman Tuhan, saat Bapa di surga menyampaikan suaranya, firman digemakan pada saudara, tapi saudara suka main Facebook, main WA, membuka-buka internet, senyum-senyum seolah-olah firman Tuhan itu bisa menggelitik hati kita, tapi ternyata sedang chatting dengan orang lain, ada kabar-kabar yang menggelitik. Saudara, saya mengingatkan pada hari ini, jika saudara suka main handphone, suka main WA, main Facebook pada waktu firman Tuhan digemakan, hari ini bertobatlah, tanggalkan itu. Saudara bukan anak-anak gampangan, bukan orang murahan. Saudara orang yang bisa diajak oleh Tuhan. Saudara adalah anak-anak Allah, anak yang punya profesi yang tinggi, anak yang punya jati diri yang baik, bukan anak-anak pemberontak. Karena apa yang kita kerjakan menunjukkan bagaimana Bapak kita. Kamu anak tidak menerima ganjaran, kamu adalah anak gampangan. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, di situ dipakai kata bastard. Bastardnya artinya haram. Anda bukan anak haram. Jika Anda tidak mau diajar, tidak mau dibimbing, kita jelas mengatakan ini anak-anak haram. Jika Anda disebut dengan anak haram, pasti memalukan, tidak terima. Anda tidak terima disebut dengan anak Allah. Mari siapkan diri untuk diajar, dididik oleh Bapa kita, Allah yang Maha Kuasa. Tanpa disadari, pemberontakan sedang menghancurkan masa depan. Jika kita sebagai anak-anak suka memberontak, kita bisa menghancurkan masa depan yang terbaik yang sudah disediakan oleh Bapa bagi kita. Keluarga adalah tempat di mana kita belajar tentang hidup benar. Di dalam keluarga kita mengalami pembentukan, diajar untuk lebih baik lagi. Dengan memuridkan orang dalam keluarga kita, ini bisa menjadi benteng terhadap pemberontak. Saya berkomitmen untuk memuridkan keluarga saya, memuridkan istri saya, memberikan anak-anak saya dengan apa? Mengajar mereka melalui apa yang saya lakukan, itu saya katakan, dan mengatakan apa yang saya lakukan. Teladan di dalam pemuridan ini membuat yang dimuridkan cepat mencapai hasil yang maksimal. Beda jika saya memuridkan tapi saya tidak melakukannya, saya sedekah membagi pengetahuan kepada mereka dan itu tidak berguna bagi mereka, itu mereka bisa buang percuma. Mereka melihat teladan dari seorang yang memuridkan, ini berhasil. Berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan dihalang-halangi, karena mereka adalah pewaris kerajaan sorga. Dengar baik, anak-anak itu adalah pewaris kerajaan sorga. Bila kita mau menjadi anak Allah, kitalah yang mempunyai kerajaan Allah. Kita menjadi pewarisnya. Kerajaan sorga milik kita. Jadi kita bukan orang miskin. Karena apa? Sorga itu kita yang mempunyai, yaitu siapa? Anak-anaknya. Sebabnya mari saudaraku, kita memuridkan orang-orang rumah kita. Kita komitmen untuk sama-sama menunjukkan jati diri kita. Bukan bastard, bukan orang murahan, bukan orang gampangan, tapi kita adalah anak Allah yang punya jati diri, punya kepribadian seperti Bapa kita yaitu Allah di surga. Mari hari ini saudara yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini, yakinkan diri kita orang yang berharga. Kita bukan orang miskin, kita bukan orang yang tidak punya apa-apa, tapi kita punya kekayaan di surga. Sampai jumpa nanti kita di surga bersama Dia di kehidupan yang kekal. Dan jika saudara merasa diberkati dengan pesan ini, mari saudara juga bikin komen di bawah video ini. Kalau saudara punya pergumulan, sudah sampaikan di bawah video ini pesan
apa yang ingin Anda doakan, maka saya akan berdoa untuk saudara. Yakinlah bahwa kita semakin dikuatkan menjadi anak-anak Allah. Tuhan memberkati kita. Haleluya.